Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik. Baik. Gimana Baik, kabar? Bu. Baik, Bu. Diharapkan walaupun belajar dari rumah, kalian semua tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Oh ya, Ibu cek dulu, Ibu suaranya Ibu jelas atau tidak ya? Ibu cek Jelas. jaringan. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Ya, Ibu, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bisa? Marike, ayo pimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran. Ya baik teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Marike sudah memimpin kita semua dalam doa. Baik, Ibu akan mempresentasikan layar. Jadi, materi kita pada pagi hari ini tentang struktur teks ceramah. Ya, jadi lanjutan dari materi yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang ingat materi kita pembelajaran lalu apa kira-kira? Oh ya, Nova, silakan. Saya, Bu. Ya, Masih pembelajaran kita yang sebelumnya. materi sebelumnya itu tentang menyusun bagian-bagian penting dari teks. Bagian-bagian penting dari teks ceramah. Ya, kira-kira apa? Yang bagaimana itu yang bagian-bagian penting itu? Bagian-bagian penting itu yang dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, Bu. Iya, terima kasih Nova, luar biasa. Jadi mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selalu optimis, selalu mengingat bahwa belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, Ibu sudah menyertakan link presensi yang sudah Ibu kirim ke grup. Baik, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu, ya, jadi link presensi itu silakan kalian klik, kalian isi daftar hadir. Nanti setelah di akhir Ibu akan rekap kehadiran, memberikan informasi dan pengetahuan, membimbing rohani dan kesehatan mental, kemudian berbagi dan mengamalkan ilmu, memberikan motivasi dan semangat hidup, tempat bersilaturahmi dan menambah relasi ya. Banyak sekali manfaat ceramah ya anak-anak. Jadi suatu saat nanti jika kalian mempelajari ceramah itu dengan sungguh-sungguh, siapa tahu kalian besok-besok jadi public speaking yang hebat. Contohnya ada figur namanya Panji Pragiwaksono ya. Ada yang kenal sama Panji tidak? Ada? Ada Ibu. Iya, Eno kenal Panji ya. Dia itu salah satu stand up komedian kan? Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita ada pada KD 3.6 tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. IPK 3.6.1 yaitu menganalisis isi dan struktur ceramah. Tujuan pembelajarannya. Coba Anissa, coba bisa dibacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Bu, bisa. Ya. Tujuan Coba pembelajaran dibaca. kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur teks ceramah dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita sudah jelas ya anak-anak. Kalian diharapkan dapat mampu menganalisis struktur teks ceramah dengan semangat dan percaya diri, serta harus kreatif ya. Baik, terima kasih Anissa sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah,
Anak-anak semua sudah membaca materi ajar belum yang sudah Ibu bagikan di grup sebelumnya? Sudah Ibu. Sudah ya? Baik, kira-kira struktur dari teks ceramah itu apa saja ya? Siapa yang bisa? Ada yang bisa menjawab struktur dari teks ceramah itu kira-kira apa saja? Mona? Iya, coba Mona jelaskan, sebutkan dulu struktur dari teks ceramah itu berupa apa? Yang pertama pendahuluan atau tesis, Bu. Ya, kemudian? Yang keduanya isi atau rangkaian argumen. Ya, lanjut. Dan yang ketiganya penutup atau penegasan kembali, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Mona. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mona. Ya, jadi, terima kasih anak-anak sudah membaca materi ajar yang sudah Ibu bagikan pada kalian melalui grup WhatsApp. Apa saja yang terdapat dalam pendahuluan, kemudian apa saja yang terdapat dalam bagian isi atau rangkaian argumen, dan di dalam penutup itu juga terdapat apa saja. Ibu akan membagikan sebuah video. Ibu harap kalian dapat menyimak video tersebut dengan baik. Ibu share ya sebentar. Ya, bisa lihat anak-anak? Sudah terlihat di layar? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ibu, ini bagian pendahuluan. Kemudian yang mana bagian isi dan penutup yang dimaksud dalam ceramah. Silakan kalian menyimak. Perkenalkan, nama saya Madelina Erlina, nomor absen 33, kelas 11 MIPA 1. Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai dan banggakan, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Saat ini, banyak generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan media sosial. Hal ini sering menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar norma. Kita dapat melihat banyak generasi muda yang tidak memiliki karakter kuat, menghina, menyebarkan kebencian, bahkan menyebarkan informasi pribadi seseorang yang tidak layak untuk diketahui publik. Tanpa sadar, para generasi muda telah terpengaruh oleh unsur negatif yang ada dalam internet. Disinilah peranan penting dari pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter merupakan proses mendidik yang berpijak pada nilai-nilai hukum yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun 3 hal paling mendasar yang harus diterapkan antara lain, pertama, kemampuan afektif yang tercermin pada kualitas keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kognitif yang tercermin pada kemampuan daya pikir dan intelektualitas. Ketiga, psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan, kecakapan, dan kompetensi. Melalui pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menanamkan sifat kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kedisiplinan pada diri generasi muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ingatlah selalu bahwa manusia dengan karakter yang kokoh akan sukses dimanapun ia berada. Sebaliknya, mereka yang berkarakter lemah tidak akan meraih apapun meski ditempatkan dalam kemudahan yang berlimpah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Dalam pendahuluan itu Nimade sudah pertama dia menyampaikan isu yaitu tentang pendidikan karakter yang sekarang ini banyaknya penyalahgunaan media sosial ya. Baik, kemudian struktur yang kedua ada isi. Ya, struktur yang kedua isi. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan di dalam struktur isi itu ada apa saja ya? Ya, coba Naifi jelaskan di dalam struktur isi itu berbicara tentang apa? Ada pendapat-pendapat dan fakta, Bu. Struktur yang ketiga ada penutup. Ayo. Saya Bu. Oh, Renol, silakan Renol. Di dalam penutup. Di dalam penutup terdapat rangkuman dan kesimpulan. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau sudah rasa jelas, sudah jelas ya? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Baik. Sekarang kita beralih pada LKPD. Nah, tadi kita sudah berlatih ya menganalisis struktur yang sudah dari ceramah yang disampaikan oleh Nimade. Sekarang kalian beralih pada LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada kalian di WhatsApp group. Silakan Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Kelompok 2 itu ada Angel, Anissa, Naifilia, Resa, dan Nova. Ya, untuk kelompok 1 itu ada Renol, Cendana, Marike, dan Mona. Kalian silakan melakukan diskusi. Kirim apa saja informasi yang kalian temukan yang relevan tentang struktur teks ceramah. Ya, di sini sudah lihat ya, kelompok 1 sudah berdiskusi. Ibu lihat Renol sudah mengirim bagian pendahuluan. Kelompok 2 juga, Anissa. Ya, sekarang masuk pada bagian isi ya, isi dan penutup. Ibu lihat semua sudah selesai ya, sudah sampai pada struktur penutup. Ibu beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis dari struktur teks ceramah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tesis. Tesis yang kami dapat berupa gua Jepang. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada 2 kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang beda di sekolah tersebut. Untuk penutupnya, intensitas para siswa dalam memahami literatur ilmiah sesungguhnya merupakan sarana efektif. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 2. Kelompok 2 dapatkan yaitu punya gue kemarin hilang. Loh, kalau punya gue sama lu kemanain? Kelompok pertama kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih atas presentasi yang sudah kalian lakukan. Jadi Ada manfaat ceramah, terus di bagian struktur teks ceramah itu ada pendahuluan, isi, dan di bagian penutup, Ibu. ya, sebagai penilaian harian tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Berupa uji pengetahuan tentang pelajaran hari ini ya, tentang struktur teks ceramah. Ibu mengharapkan kalian dapat mengambil manfaat dari mempelajari teks ceramah pada hari ini ya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan Ibu minta Mona Lisa, tadi Marike ya, sekarang Mona Lisa. Silakan menutup pembelajaran dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mona. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya semua, walaupun di rumah patuhi protokol kesehatan. Untuk pembelajaran berikut, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ya pada pembelajaran. Ya anak-anak, terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.